Oke, sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina amma ba'd. Wa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya. Alhamdulillah atas pertolongannya. Alhamdulillah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk bersama-sama belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullah Subhanahu wa taala an yarzuqana al-ikhlas wa an yarzuqana al-ilma an-nafi'a. Kita memohon kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita untuk bisa ikhlas, bisa meluruskan niat, semata-mata hadirnya kita, duduknya kita tidak lain adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Bapak dan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu surat atau mengambil beberapa faedah dari satu surat, karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas masalah toharoh, membahas masalah sedikit tentang sholat dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 600 Hijriah. Dan kemudian kita berpindah ke kitab yang ditulis oleh guru-guru kami, yang ditulis oleh guru-guru kami, yang berjudul Ad-Durus Al-Muhimmah li 'Amatil Ummah. Itu ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1420 Hijriah. Yang di situ dimulai dengan pembahasan surat Al-Fatihah dan Qisar As-Suwar. Ya. Dimulai pembahasan dengan surat Al-Fatihah dan setelah itu apa? Surat-surat pendek. Dan dipilihkan oleh beliau surat-surat pendek itu dimulai dengan surat Al-Zalzalah. Nah, ini untuk melengkapi pembahasan sholat, karena dalam sholat setelah membaca Al-Fatihah kita membaca surat-surat, ya. Dan kita pilih surat-surat pendek karena ini yang sudah dihafal oleh bapak dan ibu-ibu semuanya, sehingga kita belajar dari yang mudah, ya. Belajar dari yang mudah. Surat Al-Fatihah sudah kita sampaikan ya pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada surat Al-Zalzalah. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, ini banyak huruf zai. Huruf zai itu kalau disukun jadi ada bunyi kayak bunyi apa? Serangga itu. Kalau kita sukun jadi az. Nah, jadi ada az itu kayak ada suara apa itu? Tawon apa ya?
Nah, ya gitulah. Maksudnya untuk mengetahui ini sudah benar belum saya baca huruf zainya. Nah, untuk mengetahui huruf zai benar apa tidak, kita sukun. Hurufnya kita sukun. Kita baca az. Nah, kalau sudah ada suara apa itu? Ada ekornya ya. Nah, setelah kita mengeluarkan ada suara yang mengikuti seperti lebah, ya, suara lebah. Maka itu insya Allah sudah benar. Maka kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, ini insya Allah sudah hafal semua nggih, Bapak Ibu semua ya. Sudah hafal semua. Tapi mungkin ya perlu kita saling berbagi pengalaman saja cara membacanya. Di situ ada huruf lam yang disukun. Idza zilatil, ada lam lagi disukun. Idza zilatil. Nah, ini biasanya lam ini kalau disukun, lam kalau disukun biasanya kalau terlalu ditahan itu jadinya balik. Ya, jadi idza gitu. Zilatil. Nah, ini nggak benar ya. Jangan balik. Ketika disukun, lamnya jangan balik. Karena yang balik itu namanya huruf qalqalah. Ini lam bukan. Biasanya yang balik itu kalau sebelumnya kasroh. Idza zulzilatil. Nah, ini biasanya bisa balik. Maka di sini dilatih, ya, latihan. Karena membaca Al-Quran supaya benar itu butuh latihan. Latihan diulang-ulang. Nanti jadi terbiasa sendiri. Lidahnya akan apa? Akan terbiasa sendiri. Nah, ini sekedar berbagi pengalaman saja. Alhamdulillah, saya pernah membaca beberapa surat di Masjid Nabawi, dan diantaranya adalah juz amma yang kita baca. Adapun artinya apa? Idza itu ketika. Zulzilatil ardu, bumi digoncangkan. Pernah merasakan bumi digoncangkan? Hah? Namanya apa? Kalau gempa itu bukan buminya yang digoncangkan, sebagian bumi gitu ya. Sebagian tempatnya digoncangkan. Di desa apa lagi? Sidoarjo gempa. Paling ya Sidoarjo aja. Jakarta mungkin nggak kerasa. Kalau ini yang kerasa yang mana? Semuanya, karena yang digoncangkan itu buminya. Buminya yang digoncangkan, bukan sebagiannya, tapi bumi ini digoncangkan dengan zilzalaha. Zilzalaha itu goncangan yang sebenar-benar goncangan. Ya, sehingga dalam ayat yang lainnya diceritakan itu sampai orang yang hamil itu pada keguguran. Karena goncangannya itu sangat apa? Sangat dahsyat. Goncangan yang betul-betul membuat orang tidak bisa berdiri. Dia akan apa? Terus ke sana kemari kayak orang mabok gitu. Padahal mabok apa tidak? Tidak mabok, tapi kayak orang mabok. Jalannya itu apa nggak bahasanya lagi? Sempoyongan sana kemari. Ini peristiwa yang disebut dengan apa? Hari kiamat. Jadi surat Al-Zalzalah menceritakan peristiwa hari kiamat. Kiamat sugron apa kiamat kubro? Oke. Sugron apa kubro? Ini kiamat kubro. Sudah terjadi apa belum? Belum. Yang sudah terjadi kiamat apa? Kiamat sugro sudah terjadi pada orang-orang yang meninggal. Kalau kiamat sugro itu terjadinya pada orang-orang tertentu yang meninggal. Orang yang meninggal itu sudah kiamat. Tapi namanya kiamat sugro. Adapun kiamat kubro itu untuk semua orang. Dan pada saat itu sudah tidak ada kaum muslimin, nggak ada. Karena
orang-orang yang beriman sebelum hari kiamat itu akan meninggal dengan dikirimkan oleh Allah angin yang berhembus, yang sangat lembut, yang semua orang yang punya iman ketika terkena angin itu akan meninggal, sehingga tersisa orang-orang kafir. Jadi hari kiamat yang sangat dahsyat itu akan mengenai orang-orang kafir. Yang pada saat itu orang-orang kafir semuanya akan beriman. Taubat dari kafirnya. Tapi diterima nggak taubatnya ya? Ketika melihat matahari terbit dari arah barat, itu orang-orang kafir beriman semuanya. Diterima nggak boten ikut taubatnya? Tidak, karena sudah telat sudah. Sama dengan kiamat sughra. Kiamat sughra, kalau malaikat maut sudah datang, sudah mencabut, terus dia taubatnya diterima apa tidak? Tidak, karena sudah dicabut. Dia sudah melihat malaikat, sudah melihat malaikat dicabut, mencabut nyawanya, maka saat itu sudah tidak diterima lagi kalau taubat. Jadi supaya taubatnya diterima kapan ibu taubatnya? Ya sekarang ini. Jangan nunggu nanti. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di situ idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya goncangan. Maka ayat berikutnya apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus tuker. Napa? Wa akhrajatil ardu. Kalau tadi zulzilatil ardu, sekarang akhrajatil ardu. Kalau zulzilatil ardu, bumi digoncangkan. Kalau akhrajatil ardu napa? Bumi mengeluarkan. Nanti bumi akan mengeluarkan apa? Asqalaha. Apa nih Bu asqalaha? Mengeluarkan beban. Jadi bumi ini sekarang lagi menanggung beban. Bebannya bumi ya kayak mayat yang dikubur itu. Jenazah yang dikubur itu membebani apa? Membebani bumi. Kayak orang manusia saja kalau lagi bawa jenazah terbebani apa tidak? Jangan kalau mikul jenazah terbebani apa tidak? Beban gantian abot. Lah terus ditaruh di pundi? Ditaruh di galian di kuburan yang sudah digali. Jadi bebannya dipindah kemana? Dipindah ke bumi. Jadi makanya kalau membawa jenazah itu bisa mungkin yang cepat, karena itu beban. Disuruh yang cepat, tapi cepatnya ya hati-hati. Jangan cepat sampai goyang-goyang kok. Makanya jatuh. Tapi yang cepat, kenapa? Bisa jadi itu jenazah yang baik, bisa jadi itu jenazah yang jelek. Yang baik ya cepat, yang jelek juga yang cepat. Yang baik cepat kenapa? Supaya segera mendapatkan nikmat Allah, nikmat kubur. Kalau yang jenazahnya tidak baik ya cepat. Tidak baik dipanggung terus, dipanggul terus. Jangan turun manggul sesuatu yang jelek, tapi suwe dipanggul terus. Jadi ngomong nggih, sing jenazah apik nggih dicepetaken, sing jenazah sing sae nggih dicepetaken dikubur. Nah, nanti di hari kiamat itu dikeluarkan oleh bumi. Itu ada yang mengatakan dikeluarkannya itu di padang mahsyar. Jadi setelah
manusia semuanya mati, kemudian dikeluarkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Setelah itu napa? Orang-orang yang dikeluarkan tadi dari alam kuburnya dikeluarkan di padang mahsyar, itu mereka mengatakan waqalal insan, manusia akan berkata, malaha, kenapa kita kenapa kita berada di tempat ini? Kan sebelumnya di tempatnya di mana? Orang kalau meninggal tempatnya di mana? Di alam barzah. Lah kok tiba-tiba pindah ke tempat yang lain, yaitu di padang mahsyar. Maka mereka saling bertanya, ada apa ini? Siapa yang membangunkan kami sehingga kemudian keluar dari keluar dari alam barzah, pindah ke padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan matahari didekatkan sedekat-dekatnya sampai ada yang kebanjiran keringat. Dan nanti orang-orang akan mendatangi para nabi untuk minta syafaat. Didatangi pertama nabi sinten? Nabi Adam alaihissalam. Dan semua nabi mengatakan nafsi, nafsi. Saya lagi ngurusi diri saya sendiri. Saya nggak bisa memberikan syafaat. Pindah ke Nabi Nuh. Coba kamu pergi ke Nuh alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Terus kepada Nabi Ibrahim. Terus kepada Nabi Musa. Terus kepada Nabi Isa. Terus akhirnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu yang bisa memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi perkataan waqalal insanu malaha itu ada yang menjelaskan dalam tafsirnya bahwa itu peristiwa di padang mahsyar, mereka berpindah dari alam barzah ke alam setelah padang mahsyar, yaitu yang disebut dengan hari kebangkitan, dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Maka mereka bertanya, malaha, ada apa ini? Meskipun ada juga yang mengatakan ini terjadi pada saat goncangan tadi. Kenapa ini kok digoncang? Kenapa bergoncang? Ada juga yang berpendapat seperti itu. Oke. Kemudian waqalal insanu malaha. Terus yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin artinya apa? Pada hari itu. Pada hari itu tuhadditsu akhbaraha. Bumi pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya, akan memberitakan apa yang terjadi di atasnya. Sekarang kita di atas bumi, kita di atas bumi, kita dari rumah berjalan ke masjid, itu nanti akan diceritakan. Semua yang terjadi di atas bumi itu akan diceritakan. Yang cerita ya bumi itu sendiri. Jadi nanti bumi menjadi saksi baik atau saksi jelek, saksi atas kebaikan manusia atau saksi atas kejelekan manusia. Ya dua-duanya. Jadi jangan dianggap kita nggak ada kaitannya dengan bumi. Bumi yang kita injak itu ada kaitannya dengan manusia. Bumi ada yang senang dengan manusia, bumi juga ada yang tidak senang dengan sebagian manusia. Manusia yang kafir, manusia yang
Kayak sinten misalnya, kayak Fir'aun. Fir'aun dan bala tentaranya ketika ditenggelamkan di lautan, itu buminya seneng apa sedih? Pripun Ibu Bapak Ibu? Hah? Ketika Fir'aun ditenggelamkan dan bala tentaranya mati semua, itu buminya seneng apa sedih? Seneng. Karena Fir'aun dan bala tentaranya itu orang-orang yang sangat jahat yang menyebabkan datangnya musibah. Jadi manusia itu ada kaitannya dengan bumi. Bumi itu nanti jadi saksi. Makanya kalau kita sholat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, kita disunahkan berangkat dari satu jalan, pulang lewat jalan yang lain. Kenapa itu? Supaya jadi saksi. Nanti akan jadi saksi. Ya. Kalau sholat juga begitu kan? Sholat, kita sholatnya di sana, nanti sholat sunahnya di sebelah sini. Itu supaya jadi apa? Supaya semuanya jadi saksi. Yang jadi saksi apa? Cuma bumi apa ada yang lainnya? Pohon-pohonan. Disebutkan dalam hadis, orang yang adzan, tidaklah pohon yang mendengar suara yang adzan, nanti pohon itu akan jadi apa? Jadi saksi. Ini keutamanya muadzin. Jadi milih muadzin apa milih jadi imam? Milih sing pundi niku? Milih muadzin atau mau milih imam nih? Lah jadi muadzin, suara adzan yang sampai ke sana, ke luar masjid terdengar, tidaklah pohon-pohon yang mendengarkan, batu-batu yang mendengarkan, kecuali nanti akan jadi saksi dari adzannya itu. Jadi yang jadi saksi bukan cuma bumi, tapi pohon, batu. Napa malah yang jadi saksi? Yang jadi saksi nanti pada hari kiamat atas perbuatan manusia. Napa malah? Hah? Napa? Anggota badan dalam surat Yasin, okay? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu apa? Yaksibun. Kok apa ada hafal kabeh surat Yasin? Hah? Pada hari ketika mulut-mulut itu dibungkam, ditutup. Mulut-mulutnya ditutup, nggak bisa bicara. Malah hari itu yang bicara apa? Tangan-tangan, kaki, anggota badan bicara, telinga, mata. Mulut yang biasa bicara di dunia nggak boleh ngomong. Yang disuruh ngomong malah tangannya, kakinya, menjadi saksi atas perbuatan orang yang punya kaki tadi, orang yang punya tangan tadi, kakinya jadi saksi, tangannya jadi saksi atas apa yang dilakukan waktu di dunia. Maka kita harus pahami ya, bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Bedanya apa nih Bu? Dunia kali akhirat bedanya apa? Dunia itu tempat beramal. Akhirat tempat pembalasan amal. Dunia itu tempat yang fana. Negeri yang fana. Akan berakhir. Akan hilang. Akan hilang. Akhirat itu negeri yang abadi selamanya.
Jadi milih pundi? Milih bahagia di dunia atau bahagia di akhirat? Hah? Milih bahagia di dunia tapi susah teng akhirat. Nopo susah teng dunia, bahagia di akhirat? Hah? Milih sing pundi niku? Bukan kali-kali ya nggih. Milih ya sing bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tapi bahagia di dunia jangan dianggap harus jadi orang yang punya banyak harta. Tidak. Bukan bahagia di dunia itu artinya harus punya kedudukan yang tinggi. Bukan. Bahagia di dunia itu adalah dengan taat kepada Allah. Bahagia di dunia itu dengan sabar. Bahagia di dunia itu dengan syukur. Niki kunci nih. Orang itu salah paham, pikirannya bahagia itu kalau kedudukannya apa? Tinggi, jabatannya tinggi, hartanya banyak. Bukan di situ bahagia yang sebenarnya. Bahagia yang sebenarnya itu kalau bisa syukur. Jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi nggak bisa syukur, itu nggak akan bahagia. Tidak bahagia. Bahagia itu kalau bisa syukur. Bahagia itu juga kalau bisa sabar. Apa kalau sudah hartanya banyak tidak terkena kesulitan? Apakah kalau hartanya banyak terus tidak terkena musibah, tidak mendapatkan masalah? Apa malah banyak masalahnya? Mulane yang harus difahami bahwa kebahagiaan itu bukan pada banyaknya harta. Bukan ada pada tingginya jabatan dan yang lain-lainnya dari dunia, tapi bahagia itu ketika orang bisa sabar, orang bisa syukur. Berarti orang miskin bisa nggak bahagia di dunia? Orang miskin sakit bahagia? Sakit, asal dia sabar. Orang kaya bisa nggak bahagia? Hah? Orang kaya bisa bahagia? Bisa, asal bisa syukur. Jadi sing lebih apik sing pundi? Yang kaya syukur apa sing miskin sabar? Nah, ya ini ada memang yang jelas dua-duanya bahagia. Yang tidak bahagia itu apa? Sudah miskin nggak sabar, sudah kaya tidak syukur, ini nggak bahagia. Deh. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia, dan kehidupan setelah dunia ini adalah kehidupan yang merupakan pembalasan amalan dan kehidupan yang selama-lamanya. Makanya jangan kita mengorbankan kehidupan yang selamanya untuk mendapatkan dunia, jangan. Yang lebih utama ya yang selamanya. Kan pernah saya suruh milih ngomong ya, disuruh milih rumah, dua rumah. Yang satu rumahnya sangat sederhana, dari bambu, dari anyaman bambu, apa jenenge niku? Dabak gedek. Nah, rumahnya dari gedek, lantainya tanah, atapnya niku kelari. Atau rumah yang sangat mewah, bukan hanya cuma satu lantai, 2 apa 3, fasilitasnya lengkap, ada kolam renangnya, ada tamannya, mobilnya banyak, pembantunya ada yang ngurusi kebun, ada yang ngurusi masak, ada yang ngurusi ini, ngurusi itu, pembantunya banyak. Bapak sama ibu suruh milih rumah yang pertama yang sangat sederhana atau rumah yang kedua.
Kalau milih yang rumah yang pertama, itu akan menjadi tempat tinggal selamanya. Kalau milih rumah yang kedua, yang mewah, itu hanya bisa ditempati sehari. Hanya bisa ditempati 1 hari, besoknya mau digusur. Ada pembuatan jalan tol. Jangan milih sing pundi, yang sederhana atau yang mewah tapi sehari. Apa madan mikir? Milih sing pundi niku? Sederhana, karena meskipun sederhana tapi dia selamanya. Panas boten kepanasan, udan boten keudanan, tapi memang sederhana, tapi selamanya. Kalau saya dibalik nih, sing sederhana cuma sehari, sing mewah selamanya, milih pundi? Apa sih angel oleh mikir? Ya milih yang mewah nah itulah akhirat. Itu gambaran untuk akhirat. Akhirat itu surga yang kenikmatannya luar biasa, tidak bisa dibayangkan dengan dalam pikiran kita, dan itu selamanya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sebelum wafat itu disuruh milih, mau milih hidup di dunia atau mau pindah ke akhirat. Itu Nabi SAW disuruh milih. Kalau kita ya nggak ada pilihan, mati ya mati baik. Tapi Nabi Muhammad SAW kasih pilihan, mau hidup di dunia atau mau meninggal. Nabi milih meninggal. Kenapa? Pasti lebih baik. Kehidupan setelah dunia buat Nabi pasti lebih baik. Pertama di alam barzah, ya. Berpindah ke alam barzah itu dalam keadaan apa? Mendapatkan nikmat yang luar biasa. Ada nikmat kubur namanya. Ya. Kemudian nanti berada di surga. Maka Nabi SAW memilih akhirat. Dan itu disampaikan kepada para sahabat, tapi beliau tidak menyebutkan namanya. Beliau mengatakan ada seorang hamba yang disuruh milih untuk tetap di dunia atau pindah ke akhirat. Seingat saya sahabat Abu Bakar faham terhadap sabda Nabi SAW tadi, maka beliau menangis. Karena apa? Karena Nabi ternyata milih berpindah ke sisinya Allah. Yang tidak paham yang nggak nangis, tapi yang paham ngerti, oh berarti Nabi SAW mau berpisah dengan para sahabatnya. Oke. Ya, jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita manfaatkan ya waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Waktu itu sesuatu yang berharga. Nanti akan ditanya, untuk apa waktumu kamu gunakan? Akan ditanya. Bahkan lebih-lebih lagi waktu muda. Waktu secara umum ditanyakan, waktu muda secara khusus juga ditanyakan. Ini semuanya kan masih muda ya? Atau ada yang sudah tua? Masih muda lah semuanya. Melihatnya masih jelas, ya kan? Dengernya masih jelas, berarti masih muda. Jalannya masih belum pakai tongkat. Apa ada pakai tongkat? Betul ya? Berarti 6 KB nih kan? Itu nanti akan ditanya, waktu mudamu itu buat apa? Maka waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Jangan disia-siakan, tidak dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Ya, ayatnya saya mana tadi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi goncangan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu
athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan beban yang ada di dalamnya. Wa qalal insanu ma laha. Kemudian manusia ketika di padang mahsyar bertanya, kenapa kita berada di tempat ini? Siapa yang membangunkan kami dari tempat kami sebelumnya? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan cerita apa yang dilakukan di atasnya. Di atas bumi itu orang lagi ngapa? Lagi sholat, lagi baca Quran, apalagi berbuat yang tidak baik. Bumi akan cerita. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Kenapa kok bumi bisa ngomong, bisa cerita? Karena diperintah oleh Allah. Kalau sudah diperintah oleh Allah, ya, apa saja bisa ngomong. Apa saja bisa bicara. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan menuju kepada arah yang berbeda-beda. Ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah kiri. Kenapa berbeda-beda? Menuju tempat akhir mereka. Ada yang tempatnya ke neraka, ada yang tempatnya ke surga. Dan itu kakinya jalan sendiri. Tidak bisa diatur seperti di dunia. Karena hari itu hari pembalasan. Yang menjadi penghuni neraka ya arahnya ke neraka. Kakinya itu dengan semangat jalan ke neraka. Yang menjadi ahli surga akan menuju ke arah surga. Maka pada hari itu manusia itu apa? Berjalan ke arah yang beda-beda untuk melihat amalan mereka. Untuk dihisab. Akan diperlihatkan, amalan kamu, ini amalan kamu, ini amalan kamu. Namanya hisab. Hisab itu ada yang ringan, ada yang berat. Kalau hisabnya hisab yang ringan, maka dia akan masuk surga. Kalau hisabnya hisab yang berat, maka dia harus dibersihkan dulu dosa-dosanya di neraka. Kalau tidak mendapatkan ampunan. Ini hisabnya orang yang beriman. Adapun hisabnya orang kafir, nggak akan dilihat kebaikannya. Kira-kira kenapa orang kafir tidak dilihat kebaikan-kebaikannya? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu kebaikan-kebaikannya nggak akan ditampakkan. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan mereka itu tidak ada artinya. Karena kebaikan itu akan menjadi sesuatu yang berarti kalau dibangun di atas iman. Kalau nggak ada imannya ya mau sholat sebanyak apapun tidak ada artinya sholatnya. Sholat, puasa, zakat, haji, tapi masih berbuat syirik. Misalnya apa syirik? Nyembelih bukan kepada Allah. Apa enten? Nyembelih tapi bukan kepada Allah, apa enten? Nonton di kotong laut, sembelih kepalanya dilempar ke laut. Itu nyembelih untuk siapa itu? Apa ada perintah dari Allah? Allah memerintahkan nyembelih binatang atau betul? Memerintahkan kan? Memerintahkan nyembelih binatang. Kapan niku disembelih binatangnya? Pada hari raya kurban disembelih. Terus nama malih kapan malih? Pada saat punya anak. Terus apa boleh? Syukuran. Boleh nggak syukuran? Baru punya rumah baru, syukuran nyembelih ayam, nyembelih kambing, tetangga-tetangga dipanggil.
syukuran, boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau nyembelih ayamnya saat mau bangun rumah, pada saat pemasangan batu pertama, sembelih ayam kepalanya dipendam. Terus ditanya, kenapa kok nyembelih ayam kepalanya dipendam? Disedekahkan kepada penunggu bumi supaya pembangunannya lancar. Boleh apa tidak itu? Tidak, karena itu bukan karena Allah, karena siapa itu? Ya karena penunggu bumi sinten itu. Ya. Penunggu laut sinten? Jin diberikan kepada selain Allah. Kalau seperti itu namanya syirik. Ya kalau syirik, ya kebaikan-kebaikan sebanyak apapun tidak ada artinya karena dia belum menjalankan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya nyembelihnya harus karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah Rabbul Alamin yang tidak ada sekutu padanya atau tidak ada sekutu baginya. Maka nanti akan diperlihatkan amalan-amalan manusia dalam hisab ya. Kalau hisab yang gampang itu namun ditunjukkan, nih kamu dulu melakukan ini, kamu dulu melakukan ini, kamu dulu melakukan ini. Dan itu hanya berdua antara dia dengan Allah, tidak ada yang lihat, tidak ada yang dengar. Dia cuma berdua dengan Allah. Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Bukankah kamu dulu melakukan ini di dunia, melakukan ini. Maka orang tersebut mengakui semua perbuatannya di dunia dan kemudian Allah mengatakan qad satartuha 'alaika fid dunya. Kesalahan-kesalahanmu kabeh niki, kesalahan-kesalahan kabeh kiye wis ditutup waktu di dunia. Ditutup oleh Allah di dunia sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia. Sudah ditutup dan sekarang sudah diampuni. Berarti masuk surga karena sudah diampuni. Tapi ini hisabnya ini hisab yang berat. Itu orang itu harus jawab. Orang itu harus berkata. Allah merintahkan dia untuk menjawab. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, maka hisabnya hisab yang berat dan dia akan masuk neraka. Nih. Jadi manusia itu pada hari itu yauma ini yasdurun nasu ashtata. Ashtata itu berpencar-pencar. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka. Perbuatan yang besar atau yang kecil? Semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amalan sekecil apapun, mithqala dzarrah. Dzarrah niku napa? Anak semut. Amalan sekecil anak semut itu akan dilihat. Meskipun kecil tapi itu baik. Kebaikan tapi kecil tapi kebaikan, ada balasannya apa tidak? Ada. Kecil tapi kebaikan itu ada balasannya. Kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mengucapkan dengan ikhlas, ada balasannya apa tidak? Zikir, nyebut-nyebut Allah, ada balasannya? Ada. Kalau melakukannya dengan ikhlas sesuai tuntunan Rasul, ada balasannya. Bahkan balasannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka yang disebut-sebut itu zikir saja, nggak usah yang disebut-sebut itu orang. Kita kebanyakan cerita orang, nggak usah cerita orang. Sebut-sebut saja Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sibukkan dengan zikir, nyebut Allah, bukan ceritakan orang. Ceritakan orang dapat pahala apa tidak? Nah, nek bener ya orang di pahala, nek salah fitnah. Maka tidak perlu nyeritakan orang.
Terus ayat yang terakhir apa niki? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan amalan kejelekan sekecil anak semut tapi jelek, meskipun sekecil anak semut tapi dia jelek, maka akan dilihat balasannya. Maka jangan meremehkan dosa kecil, karena kalau sudah diremehkan nanti lama-lama melakukan dosa yang besar. Jangan meremehkan yang namanya dosa. Sibukkan dengan kebaikan-kebaikan, lakukan kebaikan-kebaikan meskipun kecil sedikit, jangan malu. Bisanya cuma bantu sedikit, nggak usah malu, nggak usah harus sama dengan orang lain. Oh, orang lain banyak, saya harus banyak. Setiap orang melakukan sesuai dengan kemampuannya. Ateng ya, ini saya sudah nambah 10 menit karena tadi terlambat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, mengingatkan kepada kita tentang kehidupan akhirat, untuk kita memanfaatkan waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya, untuk kita terus beribadah, dan beribadahnya semata-mata karena Allah, bukan karena pengen dipuji oleh manusia, bukan karena dunia, semata-mata mengharapkan balasan nanti di akhirat, karena akhirat lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih baik bagi orang yang beramal soleh, bagi orang yang beriman, akhirat itu lebih baik. Maka niatkan semua amal soleh, ibadah untuk mendapatkan balasan di akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu memperbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.